Ini loncat. Halo, ketemu lagi sama kita Suka Iseng replika edisi video kedua. Ya, kita hari ini sengaja kesini bikin video. Kenapa ya? Mungkin mobil ini udah ada pembelinya tadi pagi, udah datang ya. Ya, kita buka harga setengah miliar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, kita jelasin pekerjaan kita yang terakhir. Mungkin semua untuk bodi segala macam sih udah finishing, tinggal rapi-rapi sama konsul-konsul aja Pak Cece ya. Nah untuk masalah teknis kelistrikan yang lebih jelas, kita kasih ke Pak Cece biar Pak Cece yang jelasin apa lagi yang kemarin kita perbaruin dari video pertama sampai video kedua nih, sampai mungkin nanti kita akan tes pakai lah, tes drive gitu kan ya. Ya Pak Cece, teman-teman. Baik ya, kita akan mencoba melihat perkembangan terakhir. Karena memang sebetulnya kan pada sesi yang dulu kita belum melihat mengenai fitur atau kelistrikan, masalah pintu, masalah mirror dan sebagainya. Nanti kita jelaskan sambil jalan. Mau kirim barang bermuatan besar, tapi susah dan ribet? Pakai Central Cargo. Bisa lewat darat dan udara, cepat sampainya. Semakin berat, semakin murah. Central Cargo, in trust we grow. Oke, ini bagaimana umumnya yang squeezer, dia kaca itu masuk ke bagian atap untuk membuka. Jadi kita membuat sistem protokol logik kayak mungkin biasanya. Jadi ada bagian susunan step yang harus berjalan sesuai dengan satu instruksi gitu. Jadi kita dengan buka tombol harus buka dulu, lalu buka lock. Sebetulnya itu fitur standar di mobil-mobil sport ya, tapi kita karena modif ya kita mengadaptasi ini secara manual, tapi menggunakan kombinasi yang sesuai dengan yang kita harapkan pada mobil sport. Nah ini kita satu pijitan untuk menurunkan kaca, satu pijitan, ada tombol. Nah memang ini tombolnya baru nih, baut-bautnya belum dicat. Ada tombol. Nah dia langsung turun, langsung lock terbuka. Jadi kalau memang biasanya mungkin dulu dibuka dulu secara manual, pakai remote baru dibuka. Nah ini paling nanti kalau posisi ini akan tertutup kembali ketika posisi pintu di lock gitu. Jadi dia ketika di lock sambil mengunci, kaca kembali menutup. Ya kalau ini standar ya, kaca lampu-lampu dalam dengan ya standar lah. Cuman posisinya kita ngikuti yang asli kayak gitu, ada lampunya. Kalau tertutup ini tekan. Ya sensornya ada sensornya. Tapi standar itu sebetulnya. Untuk spion kita sebelah sana, tombolnya ada di sebelah sana.
Sama ini juga karena ini udah terbuka. Ini sama juga. Nah, untuk spion ya kita menggunakan mesin aslinya yang red dari Dellen juga, karena untuk memodifikasi ini lumayan, yang tadinya leher pendek sekarang jadi leher panjang, berarti ada mekanisme yang kita modif juga. Ini untuk tutup sama buka. Oke, tutup. Ini ya sebetulnya ini fitur standar ya, cuman ya berfungsi sebagaimana mestinya ya. Ini bukan sebuah kelebihan sebetulnya, tapi ini hal yang kadang-kadang untuk mobil modifikasi yang kadang-kadang terabaikan, karena biasanya ada hambatan teknis mengenai pengaplikasian sistem mekanik ini pada bentuk yang leher panjang ini. Perut lapar tapi mager? Jangan khawatir. Sekarang kue tiaw Seroja Baru sudah tersedia di aplikasi GoFood. Tinggal klik langsung antar. Seroja Baru, ahlinya kue tiaw sapi. Pedal shift sementara ini kita fungsikan ke klakson sama untuk menggerakkan running light yang depan, yang dari modus standby ke modus running. Ini ke klakson jadinya. Lalu yang dalam pengerjaan sekarang posisi tomo-tomo ini, karena ada beberapa tomo yang memang harus diadaptasi, terus ada yang mungkin nantinya tidak difungsikan. Nah ini tomo-tomo yang sedang kita kerjakan, terutama kita harus mengadaptasi saklar-saklar yang ada di pasaran yang memang terbatas ya di sini. Lalu AC, posisi AC kita juga belum dipindahkan, jadi membawa mekanisme display AC yang bawaannya posisinya ada di sebelah samping, sebelah sini, tapi di sisi pengemudi. Ya pedal shift sebetulnya ini sifatnya elektrik, kemungkinan ini nanti kedepannya bisa difungsikan sih untuk yang jenis yang memang support pedal shift. Sementara kalau yang dari matic, dari manual ke pedal shift ya kita juga masih riset ya, merubah elektro secara mekanik gitu. Kita pengendalian mekanisme secara elektro gitu kan, memang perlu perhitungan sih. Tapi kita sedang mencoba menguji penggunaan stepper motor untuk penggerakan perubahan persneleng dengan input dari pedal shift. Jadi meskipun tombol memang belum kita aplikasikan ke konsol utama, fungsinya sebetulnya sudah berjalan untuk mengaktifkan regulator kaca ini ya. Dia posisi kaca memang habis karena kita buat di posisi ruang pintunya se-efektif mungkin agar kaca bisa masuk dan tidak mentok. Jadi lebih leluasa, terbuka. Dan untuk naik juga normal lah. Jadi habis, dan posisi dalam posisi terbuka juga posisi menutup ini ya berpasangan dengan posisi kita sebelum masuk, tombol pintu membuka lock sambil membuka kaca, dan setelah selesai kita tutup. Posisi kaca pasti berada terbuka. Nah, ketika kita mengunci, kaca menutup. Oke. Ya, kalau untuk pintu sebenarnya kita mau pakai yang motorized atau nggak motorized juga bisa ya. Itu tergantung gimana
gimana selera ya. Selera sama keperluannya biasanya. Apa ada plus minus nggak ada? Ya, biasanya kan kalau motor race dia bukanya agak lama, terus biasanya ada bunyi yang cukup mengganggu gitu kalau untuk motor race. Itu motor race yang bagus pun begitu Bang ya? Iya, selalu ada bunyi yang memang butuh jeda juga untuk pembukaannya. Ya kalau buat gaya sih kita nggak biasa buat tergesa-gesa gitu, kita santai ya sebetulnya enak, kita bisa buka dari jauh nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita untuk harian kan kadang-kadang kita tergesa-gesa mau masuk mau keluar harus nunggu dulu gitu proses eksekusi mesinnya itu. Kalau untuk belakang masih sama kayak kemarin kan, belum Iya, sound system ya? Belum ada sound system, belum ada ini. Ada lagi Pak yang baru? Saya rasa sudah cukup, mungkin ikuti saja perkembangan kita temu finalnya itu yang kita jadikan. Boleh. Nah, satu kan kemarin kita bawa itu kan dengan apa? Kap terbuka. Oh, kap. Orang selalu komplain mungkin wah. Apa namanya, Cek? Headroomnya ya? Headroomnya mentok. Headroomnya. Saya coba, tahu kan badan kita juga gede, kita coba headroomnya ada apa enggak gitu kan, nanti bisa di lihat, betul nggak ada? Iya, betul. Kalau kita bikin pasti kita udah kalibrasi lah. Iya. Betul nggak? Kita udah bukan, ya mungkin budgetnya di replikari baru, tapi budget sendiri ini ya mungkin ya bisa dicek sendiri lah ya, udah berapa banyak mobil supercar yang sudah dia bangun. Betul Pak Cece? Ya, bahkan saya terlibat dalam beberapa pembuatan banyak gitu. Ya, bahkan pernah sampai ya dibawa ke Afrika, dan di Afrika ya untuk modifikasi mobil, dan kebetulan juara di sana mobilnya Pak ya? Di juara nasional. Nah, juara nasional di Afrika kan. Oke, kita coba. Oke, kita coba headroomnya. Orang kan bilang headroomnya susah. Kita coba. Ini headroomnya kalau menurut saya sih termasuk lumayan lah. Kaki saya juga masih nyaman. Kita coba hidupin. Nanti kita coba bawa. Menurut kalian headroomnya gimana ini? Aku mau kenalin nih produk edisi kemerdekaannya. Ini terdapat 2 warna. Yang aku pegang ini framenya ini warna merah, gagangnya warna putih. Ini aku coba pakai ya. Tuh kokoh banget, nyaman, mikanya juga bening. Yang satu lagi ini framenya warna putih, gagangnya warna merah. Barang kita ready 1 juta piece dan dijamin harga kita itu termurah se-Indonesia. Ya, ini posisi kaki. Ini kita injak kopling. Ini kita injak kakinya. Ya, ini posisi kepala ya. Saya rasa sih masih oke lah, masih ada jarak 5 cm lah, dua telapak tangan, masih bisa santai. Kaki pun masih enak, tidak terlalu menekuk ya, masih nyaman lah kita bawanya. Saya rasa ini yang untuk bertanya di kemarin pas kita buka atapnya ya sengaja dibuka untuk jaga headroom, sebenarnya enggak. Itu kita biar syutingnya kemarin pas biar interiornya juga bisa kelihatan, makanya kita buka atapnya. Oke. Untuk ukuran ini tuh termasuk sangat lumayan lah. Nah ya, dia mau digimanain, cuma tadi sudah transaksi sama bapak yang dari Kudus. Ya dia beli kondisi seperti ini, dia menerima. Nanti ada kurang lebih dia yang akan
memperbaiki sendiri. Kebetulan juga beliau mengerti modifikasi dan punya bengkel. Ya, mudah-mudahan berkah dan kita nantikan karya berikutnya dari Replicar, mobil yang kedua. Yang inden sama kita untuk modifikasi mungkin sudah 3 orang yang fix. Mungkin kita nanti akan cukup bikin workshop yang lebih mendukung lah untuk kerja dan hasil kita ke depan supaya bisa lebih bagus. Saya ucapkan terima kasih untuk yang semua yang udah support dan komentar-komentar yang kasih masukannya yang positif maupun yang negatif. Intinya kita hanya membantu masyarakat Indonesia yang hobi modifikasi untuk menyalurkan mereka punya hobi. Ada sesuatu hal yang lebih atau kurang berkenan ya kita mohon maaf. Mungkin ya intinya kita hanya berkarya. Nantikan karya-karya kita selanjutnya yang mudah-mudahan bisa membawa sesuatu hal untuk anak bangsa Indonesia. Terima kasih. Ini Koko, memang ada yang kesannya apa? Boleh dinaikin nggak? Tawut amburadul. Ini memang sistemnya cabutan. Tapi meskipun cabutan, dia ada shock yang kayak bempel mobil standar. Gitu. Jadi di sekrup dia langsung ke sasis. Jadi macam ini bisa dicabut, tapi posisinya ya kokoh. Nah, sudah aku pun kokoh aja ya. Ya, yang depan aja. Boleh dipinjam aja deh. Hah? Naik aja Bor. Nah. Bor, naik Bor. Bor, naik Bor. Nah, yang menggantung kayak gini, ini sebetulnya ini kuat juga nih. Naik, dia kuat. Ini menggantung. Ini memang berfungsi asli piper karena platnya 1,2. Jadi cukup keras. Ya, mungkin sekian dulu ya kita punya review untuk mobil kita yang putih ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin 1-2 karya lagi ya yang untuk bisa berpartisipasi dalam dunia otomotif yang lebih spesialnya untuk modifikasi ya, modifikasi supercar. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa berpartisipasi dan mungkinlah ke depannya kalau kita memang ada kontes, kita juga akan membuat prototipe kita sendiri untuk ikutin kontes. Demikian video kita untuk review Replicar Suka Iseng edisi kedua ya. Terima kasih.